Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita melanjutkan matkul CS Skill ya. Kemarin kita sudah bahas tentang bangunan arsitektur pelayanan. Yakni di pertama, yakni jiwa pelayanan atau pondasi pelayanan ya. Mari kita akan bahas di poin ketiga langsung di sini. Sini dulu ya. Yakni mengelola emosi pelayanan. Yang pertama adalah percaya diri. Nah, jadi kemampuan percaya diri ini kenapa penting ya? Apa sih arti percaya diri itu? Percaya diri itu adalah kemampuan memandang dan menerima diri apa adanya. Jadi ya sudah, diri kita apa adanya. Kemudian kemampuan memandang dan menerima orang lain apa adanya. Serta kemampuan memandang dan menerima situasi apa adanya. Jadi kalau misalkan kita memandang sesuatu itu apa adanya, ya, maka insya Allah akan pede. Ya, seperti itu. Jadi nggak dilebih-lebihkan gitu ya, nggak dilebih-lebihkan. Jadi secara diri kita ini kan memang punya kelebihan, ya, dan juga punya kekurangan. Ya terima apa adanya. Ya, jadi ini ada kaitannya juga dengan konsep syukur sebetulnya ya. Kalau dalam bersyukur itu maka dia akan percaya diri, bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada dia. Semuanya itu pasti sesuatu hal yang ya positif gitu. Makanya diterima dengan rasa syukur atau apa adanya. Apa adanya ini terkait dengan rasa syukur nanti ya. Jadi jangan kemudian meremehkan diri kita sendiri atau terlalu meninggikan orang lain, padahal belum tentu juga. Gitu ya. Dan juga terkait situasi juga ya netral apa adanya. Begitu. Contoh ya. Si A ini memiliki kemampuan luar biasa dalam bidang komunikasi. Gitu ya. Dan ketika dia berkomunikasi dengan orang lain, ya karena dia merasa pede dalam komunikasi, maka dia tentu akan pede-pede aja dalam hal komunikasi dengan orang lain. Ya. Tapi misalnya dia memiliki kelemahan, contoh ya, dia memiliki kelemahan bahasa Arab. Ya sudah, dia pandang dirinya itu meskipun pandai berkomunikasi, tapi dia tidak mampu dalam bahasa Arab. Nah, karena dia memandang apa adanya, dia justru akan membuat dirinya itu akan semakin terpacu untuk belajar bahasa Arab. Karena melihat orang lain itu ya pintar bahasa Arab. Nah, kita ingat bahwa pintarnya seseorang dalam hal bahasa itu karena praktek. Jadi sebetulnya kalau kita mau praktek, insya Allah bahasa apapun asal kita mempraktekannya, insya Allah bisa. Gitu ya, insya Allah bisa. Demikian ya. Jadi pandanglah diri kita, pandanglah orang lain, pandanglah situasi yang ada ini apa adanya. Jadi jangan kemudian melebih-lebihkan, jangan kemudian menurun-nurunkan, ya, atau melemahkan. Jangan terlalu melebihkan atau melebih-lebihkan, jangan melemahkan, ya, mengurangi. Gitu ya. Jadi apa adanya saja. Nah kemudian apa sih pentingnya percaya diri? Yang pertama melipat gandakan energi. Ya. Kenapa begitu? Ya karena memang orang percaya diri itu ya misalkan ketika dia maju ke depan, ya dia percaya diri, maka energinya akan berlipat. Gitu ya. Akan berlipat. Kemudian menambah daya tarik. Orang yang percaya diri itu pasti orang lain melihatnya, oh, bagus ya dia. Oke dia. Ya. Nah itu. Jadi itulah pentingnya percaya diri. Kemudian meyakinkan orang lain. Jadi kalau orang pede itu, orang lain akan yakin. Bandingkan ya ketika seseorang itu bicara dengan nada yang pede dengan orang yang bicara dengan nada yang biasa saja, bahkan lemah gitu ya. Misalnya ada orang datang ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar Pak Andi, gimana sekarang bisnisnya, lancar-lancar aja kan? Nah itu ya, dengan kalimat bedanya, misalnya contoh satu lagi, Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Andi, bagaimana kabarnya, bisnis sehat dan lancar kan? Nah, jadi nggak bisa meyakinkan orang lain karena mungkin dia nggak pede, gitu ya. Kemudian pede itu adalah melipat gandakan optimisme. Jadi kalau orang pede itu insya Allah optimisnya tinggi. Lalu orang pede itu juga mengurangi rasa takut.
Jadi kita istilahnya otomatis ya, kalau orang pede itu rasa takutnya akan berkurang. Kemudian pede juga melipat gandakan keberanian. Jadi keberanian kita akan bertambah kalau kita pede. Namun memang harus disadari, nggak boleh juga over pede ya, keterlaluan, nanti malah meremehkan orang lain. Nah, ini kata-kata bijak ya. Jika Anda berpikir Anda kalah, Anda kalah. Jika Anda berpikir tidak berani, Anda tidak berani. Ya, jika Anda ingin menang tetapi berpikir tidak bisa, sudah hampir pasti Anda tidak bisa. Berarti kekuatan itu salah satunya bergantung pada cara berpikir kita. Jika Anda berpikir Anda kalah, Anda akan kalah. Sebab di dunia ini kita bisa mendapatkan apa yang kita kehendaki. Ya, tentu saja dengan izin Allah pastinya ya. Sukses dimulai dengan kehendak dalam diri seseorang. Semua berawal dari keadaan pikirannya. Ya. Jika Anda berpikir Anda rendah, ya Anda rendah. Jika Anda harus berpikir, maka Anda harus berpikir akan menanjak tinggi. Anda harus yakin akan diri sendiri sebelum Anda memenangkan hadiah. Perjuangan hidup tidak selalu dimenangkan oleh yang lebih kuat atau yang lebih cepat. Tapi cepat atau lambat, orang yang bisa menang adalah orang yang berpikir bahwa dia bisa menang. Nah, gitu ya. Jadi diawali dengan pemikiran kita. Ya, insya Allah. Ya, masih ingat kan? Setengah gelas setengah kosong, masih ingat ya? Ya, kalau dihadapkan pada kita sebuah gelas yang isinya ada isi air setengah, ya. Terus kita tanya pada seseorang, pada banyak orang, ini gelas ini setengah isi atau setengah kosong? Ya. Kalau menjawab setengah isi, ya betul. Memang faktanya setengah isi. Kalau menjawab setengah kosong, ya betul. Memang faktanya setengah kosong. Kenapa? Ya, memang fakta kehidupan begitu kan. Tidak sempurna kan. Ya. Makanya kan dikatakan, kalau mengatakan positif, insya Allah positif. Memang ada positifnya. Kalau dikatakan negatif, ya memang negatif. Memang dari sudut kita tertentu jadi negatif. Maka ambillah yang positif. Jangan diambil yang negatif. Ya, karena itu akan mempengaruhi istilahnya perilaku kita, action kita. Kalau orang sudah berpikir negatif, actionnya kemungkinan besar negatif, gitu ya. Kemudian berikutnya, makna kegagalan. Kegagalan bukan berarti Anda orang gagal. Itu hanya berarti Anda belum berhasil. Ya. Kegagalan tidak berarti Anda tidak mencapai apapun. Itu hanya berarti Anda sudah mempelajari sesuatu. Kegagalan tidak berarti Anda orang bodoh. Itu hanya berarti Anda punya cukup keyakinan untuk mencoba. Kegagalan tidak berarti Anda mendapat malu. Itu hanya berarti Anda berani berusaha. Kegagalan tidak berarti Anda tidak memilikinya. Itu hanya berarti Anda harus melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Kegagalan tidak berarti Anda rendah. Itu hanya berarti Anda punya alasan untuk memulai lagi. Kegagalan tidak berarti Anda harus menyerah. Itu hanya berarti Anda harus berusaha lebih keras. Kegagalan tidak berarti Anda tidak akan berhasil. Itu hanya berarti Anda perlu kesabaran lebih banyak. Kegagalan tidak berarti Allah telah meninggalkan Anda. Itu hanya berarti Allah pasti punya rencana yang lebih baik. Ya. Jadi kegagalan itu nanti ketemunya keberhasilan. Kenapa? Dalam sebuah ayat dikatakan inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya setelah ada kesulitan itu datanglah kemudahan. Jadi gak mungkin hidup seseorang itu sulit terus, itu gak mungkin. Pasti suatu saat dia mudah, dimudahkan. Dan begitu terus. Ada kesulitan, dia berusaha, mudah lagi, dapat lagi, gitu dan sebagainya. Sulit lagi, dapat lagi. Kan seseorang, kehidupan kita itu begitu kan. Ada masalah, selesai. Ada masalah, selesai. Ada masalah, selesai. Ada masalah, selesai. Gitu kan. Ya. Jadi kalau misalnya nggak pengen punya masalah, ya udah selesai aja. Maksudnya apa? Ya udah mati aja. Gitu ya. Nah, itu nggak ada masalah lagi udah. Nanti masalahnya urusan di akhirat nanti. Nah, itu beda perkara ya. Ya, begitu ya, mudah-mudahan dipahami ya. Jadi, kita melihat gagal itu, bahkan kalau beberapa orang mengatakan gagal itu nggak usah ada aja, yang ada itu aja lah belajar berhasil, itu ya, atau belajar. Jadi kita sedang belajar sebetulnya, ya.
Ya, anak kecil yang belajar berjalan itu kita nggak mengatakan gagal berjalan ya, tapi belajar berjalan. Coba diganti kata gagal itu diganti dengan kata belajar. Saya gagal dapat nilai 3. Ya, belajar berusaha untuk dapat nilai 3 gitu. Kan kalau anak kecil itu jalan kan bukan dikatakan kan jalan jatuh gitu kan. Jatuh terus misalnya gitu ya. Kita nggak mengatakan dia gagal berjalan, tapi dia belajar berjalan. Harusnya begitu. Jadi bukan gagal ya, tapi belajar. Karena nanti insya Allah akan berhasil. Sesuai dengan ayat tadi ya. Inna ma'al usri yusra. Kemudian di sini ada tips dalam meningkatkan percaya diri. Ya, pertama, katakan hal positif. Jadi, kalau kita belajar berkata-kata itu positif, maka insya Allah meningkatkan PD kita. Kemudian berani maju ke depan. Ya, apapun itu, kalau ada tugas, ada sebuah istilahnya instruksi maju ke depan, ya udah maju aja. Insya Allah PD kita naik. Ya, berani menerima tanggung jawab, menambah pengetahuan yang dimiliki, melatih kontak mata, menatap berbicara, melakukan aktivitas sederhana, tarik nafas, bercermin, tulis kata mutiara, yel-yel, jalan-jalan, selalu berada di lingkungan positif, tersenyum melebar, bergaul dengan orang sukses, dan ciptakan sukses-sukses baru. Dan sukses baru itu tidak harus sukses yang besar, tidak harus. Sukses yang kecil-kecil aja. Misalnya contoh, kita berhasil misalnya hemat Rp2.000 hari ini. Ya, itu sukses. Ya, biasanya kalau makan sehari 20.000, 30.000. Ini hari ini kita hemat 2.000, lumayan ya. Bisa hemat 2.000 selama 10 hari, udah makan 1 hari. Misalnya contoh aja ya. Begitu ya. Seperti itu. Berikutnya mental pemenang. Ya. Kita dikelilingi oleh pikiran negatif yang mempengaruhi hidup kita. Ya. Yang mempengaruhi sikap kita. Lindungi diri Anda dari pikiran negatif dengan mengatakan bersih pikiran yang bersih ya. Dan sampai dikotori dengan pikiran negatif. Kadangkala pikiran negatif dari sisi diri muncul dan kendalikan dengan cara gosok ibu jari di kening sebelum mempengaruhi. Jadi gosok ibu jari di kening gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu ya. Jangan terlalu mudah maafkan diri. Tidak menjadi yang terbaik. Bertanggung jawablah dan tingkatkan standar Anda. Pilih kata yang beri kekuatan atau citra positif untuk menggantikan kata-kata negatif. Nah, di sini ya perbandingan ya antara mental pemenang dan mental pecundang. Ya. Lihatlah, kalau orang bermental pemenang itu selalu mengatakan ini tantangan, ini menarik, ini pesan positif. Ya. Saya akan bantu. Kebalikannya, ini masalah, ini sulit, ini susah. Saya kok dimaki-maki, saya nggak tahu. Nah, itu ya, mental pecundang. Kalau mental pemenang itu, hari-hari saya bertambah baik, tersenyum. Hidup ini indah. Saya menyukai aktivitas saya, pekerjaan saya. Saya energik, bersemangat. Gitu ya. Dan kebalikannya. Jadi, kita harus memiliki mental pemenang. Ya. Jangan sampai mental pecundang. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu mengubah diri itu sebetulnya dimulai dari pikiran. Ya, maka ada sebuah ini juga ya, pepatah juga ya. Taburlah pikiran, maka Anda akan menuai tindakan. Taburlah tindakan, maka Anda akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, maka Anda menuai karakter. Taburlah karakter, maka Anda menuai masa depan. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita ingin masa depan kita bagus, maka karakter itu harus kita bentuk. Sebetulnya dari mana ujungnya? Dari pikiran. Dari pikiran. Nah, begitu ya. Oke. Tadi tentang percaya diri. Sekarang tentang empati. Jadi ini adalah sebuah emosi-emosi yang perlu kita miliki ya, agar kita bisa menjadi seorang customer service yang baik atau fungsinya adalah customer service yang baik. Empati, apa sih itu empati? Ada yang tahu apa itu empati?
Nah, apa empati? Empati adalah ini dia. Nah, empati adalah ini. Singkatannya salam duga. Salam duga. Sa, merasakan apa yang dirasakan oleh lawan bicara tanpa harus larut. Lam, menyelami perasaan lawan bicara lain tanpa harus tenggelam di dalamnya. Du, mendudukkan pemikiran kita pada pemikiran lawan bicara. Ga, memberikan tanggapan kebutuhan lawan bicara yang tak terucap. Ya, maksudnya tanggapan itu adalah memberikan solusi. Ya, solusi dari kebutuhan orang yang mencurhati kita, gitu ya. Jadi orang empati itu adalah orang yang merasakan, menyelami perasaan lawan bicara, kemudian pemikirannya sama, itu baru kemudian diberikan tanggapan. Tanggapan ini berupa solusi. Ya, tanggapan ini berupa solusi. Hal-hal yang dilakukan supaya kita bisa menerapkan empati. Ya, yang pertama, ciptakan kesan positif. Ya, jadi kalau ada orang itu, misal contoh nih, ada orang mau protes sama kita, misal contohnya. Ya, ketika dia protes sama kita kok positif ya, gitu ya. Kita kok menyambut dengan baik, kita mukanya nggak masam. Nah, positif kenapa? Memang kalau orang protes itu sebetulnya sesungguhnya ada hal yang positif. Kenapa? Ya, karena ketika dia protes, itu sesungguhnya dalam upaya untuk memperbaiki bisnis kita, perusahaan kita. Bagus itu positif. Gitu ya. Itu yang pertama, positif. Yang kedua, bangun kedekatan ya, dengan lawan bicara. Caranya dengarkan. Dengarkan dia, dengarkan dulu. Jangan disela, jangan dipotong. Ya. Kemudian perhatikan hal-hal nonverbal. Ya, perhatikan hal-hal nonverbal. Ya, gitu ya. Jadi bangun kedekatan dengan cara mendengarkan apa yang dibicarakan dan lihat seperti apa sikap-sikap nonverbalnya. Bagaimana apa istilahnya cara dia mengatakannya. Ya. Dia marah, misalnya ada orang marah, cara mengatakannya tentu meluap-luap kemarahnya, misalnya contohnya. Atau cara mengatakannya dia biasa aja. Nah, sebetulnya marahnya nggak terlalu mendalam, mungkin begitu. Nah, itu ya. Jadi harus mengetahui hal-hal non-verbal. Kemudian minimalisir perbedaan, maksimalkan persamaan. Ya. Samakan pola pikir kita dengan pola pikir pelanggan. Kemudian bujuk persuasi pelanggan untuk mengikuti keinginan kita. Ini terkait dengan solusi ya. Berarti kita harus bisa menyamakan perasaan, menyamakan pemikiran, dan kemudian memberikan solusi. Jadi kalau misalkan orang itu kalau udah sama perasaannya, sama pemikirannya, solusinya akan bisa didapatkan. Atau ya, solusinya dari kita itu akan bisa dilakukan oleh dia. Makanya di sini katakan persuasi atau bujuk pelanggan itu mengikuti keinginan kita. Ya, maka kata kuncinya adalah positif, dekat, sama. Ya, positif, dekat, sama. Nah, tahapan untuk berempati. Pertama, kita harus menyadari emosi pribadi kita. Ya. Yang kedua, memahami emosi orang lain. Dan yang ketiga, mengelola emosi pribadi untuk dapat berhubungan efektif dengan orang lain. Ya, gitu ya. Jadi kita harus memahami emosi kita ya. Jadi jangan sampai kita main selonong boy. Kalau kita orangnya itu sangat pemarah gitu ya, maka sebaiknya ya kita jangan apa istilahnya, coba-coba istilahnya menenangkan orang yang pemarah, karena kita pasti nggak kuat, karena kita pasti akan terpancing untuk jadi marah juga. Jadi kita harus menyadari emosi kita, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kesadaran emosi kita itu kita harus mengendalikan emosi, maksudnya gitu ya. Maka yang ketiga itu tadi kan mengelola emosi, supaya nanti orang lain itu ikut dengan apa yang kita sarankan, ya. Nyaman dengan hal yang kita sarankan. Nah, ini macam-macam emosi ya. Contohnya aja ya. Emosi sedih misalnya. Situasinya adalah ketika dia kehilangan orang yang dicintai, maka dia sedih. Kemudian emosi gembira. Situasinya apa? Misalnya contoh lulus ujian. Dapat permen coklat rasa coklat misalnya.
dapat coklat sendiri, silver queen dan sebagainya. Contoh ya. Takut itu karena mendapat ancaman, marah karena diremehkan. Nah, itu emosi. Ya. Jadi kalau bisa kita mengelola emosi kita dan mengetahui emosi orang lain gitu supaya kita menempatkan diri kan gitu, menghadapi dia gitu, menghadapi konsumen begitu kan. Nah, ini emosinya seperti apa dan sebagainya gitu ya. Nah, ini macam-macam emosi. Ya, kita lihat ya, macam-macam emosi. Ada yang kaget, tuh kaget seperti itu ya. Kemudian marah, ya emosi marah seperti itu. Kemudian serius ya, kemudian sedih gitu ya. Kemudian gembira, itu ada emosi gembira. Ada yang kaget, oh kaget, wow gitu ya. Oh surprise dan sebagainya. Ada yang serius, ini adalah orang yang emosinya serius gitu kan. Berikutnya adalah modal dasar empati. Nah, modal dasar empati itu apa? Modal dasar empati? Modal dasar empati adalah sabar. Sabar ya. Jadi, apa itu sabar? Menyadari bahwa orang lain berbeda dengan saya. Ya, sabar maksudnya dalam pengertian ini ya, maksudnya bukan dalam pengertian sabar dalam pengertian agama, bukan ya. Jadi, dalam pengertian sikap kita bahwa kita harus mengakui bahwa menyadari bahwa orang lain itu beda dengan kita. Nah, itu adalah modal dasar empati atau sabar. Jadi tadi sudah kita bahas PD, percaya diri, ya, kemudian empati. Ya, ada percaya diri, ya supaya orang lain itu ketika ingin melanjutkan transaksi dengan kita itu yakin juga karena kita percaya diri. Kemudian empati. Ketika ada orang komplain, ya kita bisa empati pada dia. Ya. Modalnya apa empati? Sabar. Nah, modalnya sabar. Ada tadi langkah-langkahnya, tapi modal utamanya empati. Yang modal dasar empati itu adalah sabar. Jadi orang itu beda dengan kita. Demikian ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Memang tidak mudah ya kalau training online seperti ini ya. Ya insya Allah nanti pertemuan pekan depan kita akan offline lagi ya karena sudah mau ujian soalnya ya, sudah mau ujian. Nah sebentar kita ini kan ya, kita lanjutkan sebentar aja tentang analisis transaksional. Nah, ini berkaitan dengan menghadapi konsumen, terutama konsumen yang komplain, yang nggak puas. Ya, kita harus tahu teori dasarnya. Ini sebenarnya terkait dengan psikologi, ya, tapi kita tidak belajar psikologi, kita sedang belajar teori dasar dari hubungan antar manusia. Ada namanya analisis transaksional, ya. Apa itu? Adalah transaksi, ya. Transaksi apa? Transaksi adalah suatu hubungan sosial yang terjadi antara dua orang yang sedang berhadapan. Ya. Ciri-ciri transaksi itu ada rangsangan, ada tanggapan. Ya. Ada rangsangan, ada tanggapan. Contoh begini ya. Lebih dalam begini ya. Analisis transaksional atau ETI ya dikembangkan oleh MD Eric Berne, ya, suatu teori kepribadian yang mengajarkan seseorang untuk dapat menerapkan 3 peran yang dimilikinya pada kondisi yang tepat. Jadi kalau kita bisa menerapkan 3 peran ini ya dalam kondisi yang tepat, maka insya Allah kalau ada konsumen-konsumen yang komplain kepada kita, ya, maka kita bisa menghadapi dengan baik, gitu ya, dengan baik. Ya, ini adalah sebetulnya inilah teori sederhana tentang bagaimana menghadapi orang yang komplain, ya, yang komplain. Jadi kebanyakan manusia itu kan kalau nggak puas pasti komplain. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Pakai teori ini, ya, pakai teori menerapkan 3 peran dalam kondisi dan situasi yang tepat. Apa 3 peran tadi? 3 peran tadi itu adalah pertama peran anak. Dalam itu adalah peran anak. Namun anak itu bisa bebas, anak yang bebas, anak yang tidak mau ikut aturan. Ya, namanya anak kan beda-beda ya. Ada yang mau ikut aturan dan mau tidak ikut aturan. Ya tidak mau ikut aturan maksudnya. Bebas itu yang tidak mau ikut aturan. Bebas saja namanya anak-anak. Dan anak-anak meskipun ada yang nurut, tapi ada juga suatu saat dia bebas, ada juga gitu ya.
Itu secara ciri-ciri anak-anak. Jadi kalau misalkan menghadapi konsumen, apakah kita bisa bebas seperti itu? Nggak bisa. Jadi nggak bisa kita menghadapi konsumen itu bebas begitu. Ya, kita bisa ditampar nanti sama konsumennya. Kalau seperti anak-anak. Maka biasanya sikapnya itu kadang anak yang sesuai, yang menurut, gitu ya. Ada satu saat tertentu kita ya konsumen ngomong apa ya kita oke Pak, iya Pak, sebelum kita jelaskan, gitu ya. Kemudian peran dewasa. Jadi orang dewasa itu pakai logika, ya, pakai pemikiran dan mau berunding. Ya, cirinya itu ya, mau berdialog untuk orang-orang dewasa, ya. Dan yang ketiga peran orang tua. Orang tua itu ada dua tipikalnya, yakni tukang kritik, suka ngeritik, dan kemudian pembina, yang membina, yang selalu mendorong terus. Orang nggak berhasil dorong lagi, karena ada juga orang yang mengkritik saja gitu, mengkritik. Tapi ada juga yang dua-duanya, mengkritik sekaligus mendorong, ya. Ada juga itu sikap-sikap tiga peran atau tiga sikap, ya, tiga peran lah, ya, yang kemudian di dalam ini dikatakan penting, ya. Contohnya ini ya, peran anak, perasaan, ya, perasaannya terlalu perasaan anak kan kalau dibentak sedikit dan langsung nangis gitu ya. Emosional, ya, intuisi, imajinasi. Kalau peran dewasa apa? Analisis, logika, mengumpulkan data, mengambil keputusan. Kalau orang tua gimana cirinya? Ya, memberi teguran, memberi kritik, membimbing, membina, gitu ya. Seperti itu. Nah, pentingkah etik dalam kehidupan kita, dalam komunikasi ini? Penting ya. Kenapa? Penting. Ya, karena etik ini membantu seseorang mengenal dirinya sendiri, sehingga lebih mudah untuk mengenal orang lain. Yang kedua, etik mempermudah kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Jadi mengenal dirinya sendiri, mengenal orang lain, dan kemudian mempermudah kita dalam berkomunikasi dengan orang lain, gitu ya. Nah, apa sih dasar pemikirannya etik itu? Dasar pemikiran etik itu ada pertama, manusia itu pada dasarnya baik. Ya, segala sesuatu tindakan dia sebetulnya dalam dirinya itu merasa itu baik. Itu ya, yang pertama. Yang kedua adalah manusia mempunyai kapasitas untuk berpikir. Jadi manusia itu beda-beda cara berpikirnya. Ya. Apa istilahnya? Ketika ya istilah kapasitas berpikirnya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Jadi harus tahu, harus sadar bahwa kapasitas otak, kapasitas akal itu beda-beda. Kemudian manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Jadi meskipun kita kasih arahan seseorang, kalau protes kalau apa gitu ya, atau seseorang yang melakukan pelanggaran misalnya contohnya, ya kita cuma kasih arahan aja gitu. Tapi dia punya kebebasan untuk memilih secara individu ya, secara individu. Nanti sebetulnya kalau secara kelompok secara sistem negara, sistem gitu ya, maka ya sebenarnya nggak boleh gitu karena dia harus ikut aturan yang ada di dalam lingkungannya itu, dalam sistemnya itu. Tapi kalau secara individu dia sedang tidak terikat dan itu memang sesuatu hal yang memang dibolehkan untuk tidak terikat, ya, maka dia bebas memilih. Contoh kalau dalam Islam itu kan misalnya contoh memilih baju warna apa nih? Warna merah, warna kuning, warna apa? Kalau laki-laki bebas, asal menutup aurat, ya. Demikian juga perempuan, ahwat bebas juga sebetulnya, menutup aurat bebas, tapi apa? Tidak mencolok, tidak menarik perhatian lawan jenis. Karena kan kalau menarik perhatian lawan jenis lagi dia kan beda lagi urusan. Nah, contoh begitu ya. Jadi bebas ini maksudnya ada unsur tertentu ya, bebas hal-hal yang dibolehkan. Ya. Bukan semuanya terus bebas, ya karena kita manusia harus tetap terikat dengan hukum Allah gitu ya. Nah, baik, mungkin insya Allah seperti itu ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Maaf tidak bisa ketemu langsung, kita hanya via video gitu ya, insya Allah. Karena ini penting ya, terutama materi terakhir ini ya nanti kita bahas secara detail di pertemuan terakhir minggu depan lagi. Karena kan pertemuan insya Allah 2 kali lagi ya. Ya bisa minggu depan, yang jelas minggu depan kalau bisa offline supaya kita memahami nanti ini materi pemahaman terhadap komplainnya konsumen. Ya, demikian mungkin dari Ana. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillah, istighfar, astagfirullah, dan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.